Jadi Guru Biak Bentawan, karya Anita Fitria, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Part 4. Mimpi. Lagi-lagi kulihat anak itu berkeliaran di sekitar sekolah tanpa seragam. Sebut saja dia Aldo, murid kelas 1 di sekolah tempatku mengajar. Aku bukan guru kelasnya. Namun, dia sering buatku geram karena berkali-kali bolos sekolah. Hari ini, Aldo bolos sekolah lagi. Jujur, aku sudah kehabisan akal untuk membujuknya agar dia rajin sekolah. Terkadang dia berhasil aku bujuk. Dia sudah mau bersekolah, tapi beberapa hari kemudian tidak masuk lagi. Ada saja yang dijadikannya alasan. Pernah juga dia beralasan demam. Baiklah, masih wajar ada murid tidak masuk karena alasan sakit. Tapi, aku pikir alasannya tidak masuk akal. Memangnya ada anak yang demam malah bermain-main di sekitar sekolah. Terakhir sih alasannya tidak mau bersekolah karena takut dimarahi oleh guru kelasnya. Dia mengaku bahwa dia tidak boleh masuk kelas oleh gurunya. Wajar saja guru kelasnya marah karena dia datang ke sekolah tanpa membawa buku dan pensil. Aldo sini, panggilku. Dengan langkah ragu, Aldo datang menghampiriku yang sudah berkacak pinggang di depan pintu kelas. Dia pasti sudah tahu apa alasanku memanggilnya. Kenapa kamu tidak masuk sekolah lagi? Tanyaku sedikit geram. Hening. Aldo hanya membisu dan menundukkan kepalanya. Semingguan ini ibu sudah senang ya kamu datang setiap hari. Hari ini malah kambuh lagi penyakitnya. Omelku padanya. Aldo masih tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepala mendengar ocehanku. Entah dia benar-benar mendengarkan atau hanya menganggapnya angin lewat. Besok sekolah ya nak, supaya Aldo tahu membaca. Kalau Aldo sampai besar belum bisa membaca, Aldo sendiri yang rugi. Lanjutku membujuknya. Aldo masih terdiam, sembari tersenyum mendengar celotehku. Mungkin dia sudah kehabisan alasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu kulontarkan setiap kali melihatnya bolos sekolah. Entah apa yang membuatnya tidak bersemangat sekolah seperti itu. Padahal, membaca saja masih belum bisa. Jangankan membaca, mengenal huruf pun belum. Aku sudah berulang kali menasihatinya. Aku juga sering menceritakan berbagai hal tentang betapa ruginya orang yang tidak mau bersekolah. Aku pun berulang kali menceritakan tentang bagaimana beruntungnya orang-orang yang bersekolah nanti di masa depan. Tapi ternyata sia-sia. Kali ini aku gagal. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Aldo berhenti sekolah. Aku tidak tahu apa alasannya. Mungkin saja dia lebih memilih untuk ikut bapaknya bekerja di kebun atau ikut mencari ikan di sungai. Ini adalah tahun kedua aku mengajar di sekolah ini. Sekolah yang ada di salah satu dusun tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat. Akses menuju kampung ini tidak perlu ditanyakan lagi. Sudah pasti luar biasa, apalagi ketika musim hujan tiba. Sekolah ini berada di tengah ribuan bahkan jutaan hektar kebun sawit. Muridnya hanya sedikit. Hanya ada sekitar 35 orang saja satu sekolah. Kutinggalkan sejenak cerita tentang Aldo. Aku harus fokus dengan murid-murid yang ada di hadapanku saat ini. Lagi-lagi aku mengajar kelas 6. Murid di kelasku kali ini hanya 5 anak. Hari ini adalah hari pertama kami belajar di tahun ajaran ini. Seperti biasa, di awal tahun ajaran, aku selalu ingin mengasah kemampuan dasar mereka terlebih dahulu. Walaupun sudah kelas 6, mereka ini belum lancar menghafal perkalian. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, coba kalian satu persatu maju untuk stor hafalan perkalian. Perintahku pada mereka. Hening. Mereka hanya terdiam sambil memasang mimik wajah ketakutan. Kenapa seperti itu ekspresinya? Sudah kelas 6 pasti hafal dong. Ledeku mencoba memecah ketegangan. Saya banyak yang masih belum hafal, Bu. Hehehe. Salah satu anak ragu-ragu untuk menjawab. Ya sudah, kalau begitu nanti malam dihafalkan perkalian 1 sampai perkalian 3 dulu ya. Besok Ibu tes satu-satu. Lanjutku.
Setelah hari itu, setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, aku selalu mengecek hafalan perkalian murid-murid. Tidak lupa juga aku mengadakan perjanjian. Jika mereka salah menyebutkan hasil perkalian yang kuminta, mereka akan dihukum. Hukumannya adalah berlari mengelilingi bangunan sekolah sebanyak jumlah kesalahannya. Jangan dibayangkan bangunan ini sangat luas ya. Hanya ada 3 ruangan kelas yang berjajar. Satu putaran berlari mengelilinginya tidak akan membuat mereka kelelahan. Caraku ini ternyata cukup berhasil. Perjanjian itu lumayan memaksa mereka untuk menghafal. Dari hari ke hari, mereka semakin lancar hafalannya. Mungkin karena mereka tidak mau dihukum, sehingga mereka mau berusaha dengan keras untuk menghafal. Ternyata, caraku itu juga mulai diterapkan oleh salah satu rekan guru di sekolah. Bapak guru itu mengajar kelas 5. Kebetulan beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah. Di kelas 5 hanya ada 3 murid yang semuanya laki-laki. Murid-murid kelas 5 itu sama belum hafal perkalian. Kemampuan dan daya tangkapnya pun jauh lebih rendah daripada murid-murid kelas 6. Mereka sering dihukum berlari karena salah menyebutkan hasil perkalian yang diminta. 2 minggu akhirnya berlalu, dan kali ini muncul masalah baru. Ada salah satu murid kelas 5 yang akhir-akhir ini sering tidak masuk sekolah. Dia bernama Evan. Hari ini Evan masuk, sehingga aku bisa bertanya apa alasannya tidak masuk sekolah. Aku pun langsung menghampirinya. "Van, kenapa kemarin tidak masuk?" "Sakit," tanyaku pada Evan yang sedang berbincang dengan teman sekelasnya. "Dak, Bu," jawabnya singkat. "Terus, kenapa tidak sekolah?" "Ndak apa-apa, Bu," jawabnya sambil melempar senyum tak berdosanya. "Jangan cengengesan kamu. Ibu serius tanya ini," lanjutku sambil berusaha menahan emosi. Hening. Evan menundukkan kepala mendengar nada bicaraku mulai meninggi. "Ke depan kamu harus rajin sekolah ya, Van, supaya kamu tidak tertinggal pelajaran." Seminggu kemudian, guru kelas Evan yang kebetulan juga kepala sekolah memutuskan untuk memanggil orang tua Evan. Kebetulan, Mama Evan sehari-hari selalu datang untuk berjualan kue di depan sekolah, tapi anaknya sering tidak masuk tanpa keterangan. Kami para guru ingin tahu mengapa Evan seperti itu. Mungkinkah dia sakit? Atau memang ada alasan lain? Aku sangat terkejut karena orang tuanya berkata bahwa Evan tidak mau sekolah gara-gara takut dihukum. Dia itu tidak hafal perkalian. Aku mulai berpikir, jangan-jangan cara yang kuterapkan itu salah. Walaupun kenyataannya cukup berhasil di kelasku. Aku rasa hukuman itu masih sangat wajar. Guru-guruku dulu juga sering menerapkan hukuman seperti itu ketika aku masih sekolah. Yang jelas, kejadian itu membuatku berpikir ulang untuk menerapkan hukuman seperti itu. Aku takut hal ini terjadi pada murid-murid lain di kemudian hari. 1 bulan berlalu, dan kali ini aku mendapat kabar mengejutkan. Salah satu rekan guru di sekolah berkata bahwa Evan ternyata benar-benar berhenti sekolah. Semua buku yang dipinjamnya sudah dikembalikan. Lagi-lagi aku tidak tahu apa alasan sebenarnya. Rekan-rekan sesama guru bercerita bahwa Evan memang sudah tidak berniat lagi untuk bersekolah. Rapot pun sudah tidak mau diambilnya. Menurut cerita, ketika ditanya oleh orang tuanya mengapa dia tidak mau bersekolah, Evan malah berkata, "Mas atau abang saja tidak sekolah tapi bisa cari uang." Miris sekali mendengar pernyataan seperti itu. Siapa yang harus disalahkan jika pemahaman anak kecil seusianya sudah seperti itu? Murid-murid lain bercerita padaku bahwa saat ini Evan menjadi supir truk pengangkut minyak sawit milik bapaknya. Lagi-lagi aku merasa gagal memotivasi mereka. Mungkin saat ini banyak dari mereka yang berpikir bahwa ketika dewasa nanti mereka akan bekerja di kebun sawit. Terutama mereka yang memang asli anak-anak kampung sini. Mereka memang ada jatah untuk bekerja di perusahaan sawit yang ada di sana. Mungkin saja mereka berpikir bahwa dengan nebas, mupuk, dan manen saja sudah bisa mendapatkan uang untuk membeli berbagai macam barang. Jadi, untuk apa lagi bersekolah? Belum hilang kekecewaanku terkait kasus Aldo dan Evan. Baru-baru ini ada satu kasus lagi, murid kelas 1 yang berhenti sekolah. Dia bernama Andra. Anaknya memang sedikit sulit diatur dan pemalas. Dia juga sama seperti Aldo,
belum mengenal huruf satupun. Aku pernah beberapa kali mengajar dia ketika guru kelas 1 berhalangan hadir. Entah apa alasannya kali ini, aku tidak begitu mengikuti kabar beritanya. Anak-anak ini seolah-olah kehilangan impian. Mimpi mereka terkubur entah di mana. Aku seharusnya lebih banyak belajar untuk memotivasi mereka. Membimbing mereka untuk menemukan mimpi jauh lebih penting daripada sekedar mengasah kemampuan dasar mereka. Harusnya itu dulu yang lebih aku tekankan. Selain itu, hal yang tidak kalah penting untuk mereka adalah dukungan orang tua. Semua usaha yang guru lakukan akan sia-sia tanpa dukungan orang tua. Aku rasa di dunia ini tidak ada orang tua yang tidak menginginkan hal terbaik untuk anaknya. Akan tetapi, aku terheran-heran mengapa masih saja ada orang tua yang membiarkan anaknya putus sekolah. Apalagi putus sekolah karena alasan yang tidak jelas. Anak-anak ini potensi besar bagi bangsa. Mau tidak mau, merekalah generasi penerus di eranya nanti. Jadi, seharusnya impian mereka tidak hanya sebatas buruh sawit. Memang tidak ada yang salah dengan pekerjaan itu. Buruh sawit juga pekerjaan yang halal. Tapi alangkah baiknya jika anak-anak ini menemukan mimpi yang lebih besar. Ketika mereka sudah mulai tahu seperti apa masa depan yang mereka impikan, secara tidak langsung mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Semoga aku bisa untuk selalu memotivasi murid-muridku. Semoga ke depan tidak ada lagi satupun dari mereka yang kehilangan mimpi dan harapan. Amin. Oke, tunggu part berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih.